Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Novianti. Saya dari program studi pendidikan bahasa Arab. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan apa yang sudah saya buat untuk pemenuhan tugas literasi digital. Baik, yang pertama, planning usaha barang atau jasa dengan pemanfaatan e-commerce. Latar belakangnya, teknologi semakin berkembang dari waktu ke waktu. Perubahannya sangat signifikan, terjadi dan tentunya melalui proses yang panjang. Banyak perubahan-perubahan yang terjadi, terutama dalam proses jual beli barang atau jasa. Dahulu, jual beli haruslah saling bertatap muka dan tawar-menawar satu sama lain di suatu lokasi tertentu. Akan tetapi, setelah internet hadir dan menghasilkan sistem baru yang lebih canggih, semuanya berubah dan beralih. Seseorang tidak perlu lagi bertemu dan bertatap muka untuk melakukan transaksi jual beli. Kemajuan teknologi telah menghasilkan suatu model pemasaran yang berbeda. Muncullah istilah terbaru yang tidak asing lagi di telinga masyarakat, yaitu e-commerce. Electronic commerce atau e-commerce adalah segala aktivitas jual beli yang dilakukan melalui media elektronik. Meskipun sarananya meliputi televisi, lebih sering terjadi melalui internet. E-commerce ini memiliki manfaat. Yang pertama, jangkauan yang luas. Kedua, tidak dibatasi oleh waktu. Yang ketiga, biaya yang lebih murah. Yang keempat, tidak perlu stok barang sendiri. Dan yang kelima, kemudahan mengelola transaksi dan pengiriman. Dan yang terakhir, kerja dari manapun. Lalu untuk usaha barang dan jasa, di sini saya memilih usaha barang berupa hiasan dinding, ukiran kayu, kaligrafi. Dan untuk usaha jasanya, saya memilih penerjemah. Nah, rencana produksi di sini dalam pembuatan ukiran kayu kaligrafi, di sini nanti saya akan bekerja sama dengan seniman kayu yang sudah mahir di dalam pembuatan ukiran kayu kaligrafi. Lalu untuk yang usaha jasa, saya akan bekerja sama dengan beberapa perusahaan travel luar negeri, khususnya negara Arab Saudi. Untuk keunggulan produk dan jasa, pada produk hiasan dinding ukiran kayu kaligrafi, keunggulannya yang pertama, terbuat dari bahan yang berkualitas. Lalu yang kedua, coat yang dibuat sesuai dengan pemesanan. Lalu yang ketiga, pesanan dibuat dengan memperhatikan kedetailan dan kerumitan yang tinggi. Untuk keunggulan produk jasa, penerjemah. Yang pertama, penerjemah semua jenis buku Arab Indonesia. Lalu translator Arab Indonesia. Dan 3, tour guide Arab Indonesia. Target pasar. Yang pertama, hiasan dinding. Hiasan dinding ukiran kayu kaligrafi ini, target saya adalah para pecinta seni dan masyarakat umum. Lalu untuk target pasar penerjemah ini, tempat produksi buku-buku Arab Indonesia, lalu jasa travel Arab Indonesia, dan investor Arab Indonesia. Lalu untuk penetapan harga hiasan dinding itu, harganya ditentukan oleh ukuran. Jadi semakin besar ukuran hiasan, maka akan semakin mahal pula harganya. Ukuran paling besar itu 120 dikali 50 seharga 838.000. Lalu untuk ukuran paling kecil itu 15 kali 30 seharga 100.000. Harga ini berlaku untuk semua coat. Lalu modal jasa penerjemah, untuk modalnya itu adalah skill dan pengalaman. Dengan rincian, yang pertama, memiliki stok kosakata yang banyak. Lalu yang kedua, menguasai bahasa Arab dan Indonesia. Yang ketiga, mampu memahami isi pembicaraan,
buku, teks, atau naskah. Dan yang kelima, yang keempat, menguasai teknik penerjemahan dengan baik. Lalu untuk distribusi produk dan jasa, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa kegiatan distribusi itu adalah proses penyaluran barang ataupun jasa dari produsen ke konsumen. Dengan kata lain, distribusi ini adalah perantara. Pada masa kita ini, kita tidak perlu bingung lagi ya untuk menjangkau konsumen sampai ke penjuru negeri. Karena dengan adanya situs-situs e-commerce yang sangat membantu usaha kita, situs ini sangat menjadikan kita lebih mudah untuk mempromosikan produk, barang, ataupun jasa kita. Ada banyak e-commerce yang terkenal di Indonesia. Salah satunya adalah Shopee, terus Bukalapak, Lazada, Tokopedia, dan tentunya kita bisa memanfaatkan akun sosial media kita seperti Facebook, Instagram, maupun WhatsApp. Nah, teman-teman, di sini ada contoh produknya. Jadi, yang pertama adalah contoh produk untuk ukiran, untuk hiasan dinding ukiran kayu kaligrafi. Seperti ini. Lalu untuk alat dan bahan pembuatan hiasan dinding ukiran kayu grafi, itu yang pertama ada pot, lalu yang kedua adalah palu, dan ini adalah satu set alat pahat ya, pahat memahatnya, lalu ada gergaji seperti itu. Baik, teman-teman semuanya, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.